Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak wafatkan Nabi Muhammad hingga Allah menyempurnakan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam." Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak wafatkan Nabi Muhammad hingga Allah menyempurnakan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ayat yang paling dibenci ahlul bidah. Itu terus yang disambat ya. Oh, kalau itu artinya bukan itu terus. Satu ayat aja semua Anda belingsatan. Satu ayat saja semua praktek ibadah Anda percuma. Gimana kalau sebutkan dengan ayat? Satu doang cukup. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah mau, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, bukan dengan cara yang Anda mau. Yang Anda bikin, yang Anda kreasikan, atau yang ada-ada Anda rubah-rubah, dimodif. Dengan cara yang Allah mau, yang Allah terangkan dalam Al-Quran, atau Nabi Muhammad dalam sabda. Itu kalau Anda ingin nyembah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari Nabi SAW membuat sebuah garis. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, membuat garis di tanah lurus dengan pedangnya. Kiri kanan garis yang lurus itu dibuat lagi garis di kiri kanannya. Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan-jalan yang di kiri kanan ini, tidak ada satu jalan pun melainkan ada syaitan yang mengajak manusia masuk ke jalan itu. Satu-satu jalan yang tidak ada syaitannya, jalan yang lurus itu. Lalu beliau membacakan firman Allah dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ikuti jalan yang lurus itu saja. Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita. Lalu mengatakan apa salahnya. Kalimat inilah yang sangat banyak menggoda kaum muslimin sekarang untuk mengamalkan amalan yang Rasul tidak ajarkan, namun menurut dia baik. Lalu dia katakan, apa salahnya? Saya kan berzikir, saya kan sholat, saya kan, apa salahnya coba? Saya baca Quran kok. Kita ambil satu contoh, nggak usah banyak-banyak. Satu contoh aja. Wa ala hadza faqih. Kiaskan ini kepada yang lainnya. Rasul mengajarkan kepada Bilal seperti ini azan. Seperti azan yang kita dengarkan dari muazin kita tadi, itu salah satu di antara cara azan yang diajarkan Rasul kepada Bilal bin Rabah. Azanlah seperti ini wahai Bilal. Ditalkinkan oleh Rasul, didengar oleh Bilal, diazankan, disuarakan seperti yang diajarkan Rasul kepada beliau. Persis seperti yang kita dengar dari muazin kita tadi. Lalu ada orang sebelum azan dia mengucapkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasul kepada Bilal, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru dia azan. Allahu akbar sampai selesai. Kita katakan jangan bacakan Al-Quran itu sebelum azan. Dia katakan apa salahnya? Kan saya baca Quran. Salahnya adalah Anda tidak sesuai dengan cara adzan yang diajarkan Rasul kepada Bilal. Itu salahnya. Kalau Anda ingin bertanya apa salahnya, kita akan menjawab tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul kepada Bilal. Di situ salahnya.
Kalau ingin mengatakan itu salah, itu salahnya. Karena Bilal tidak akan adzan kecuali sesuai dengan yang ditalkinkan Rasul kepada Bilal bin Rabah. Sekarang Anda melakukan adzan yang Rasul tidak ajarkan kalimat itu di dalam melafazkannya. Disitulah tak salahnya. Saya kan baca Al-Quran. Apakah menurut Anda azan seperti yang Anda lakukan ini pakai innallaha malaikatahu sebelumnya lebih baik daripada azan di zaman Rasul? Dari azan yang diajarkan Rasul kepada Bilal, mana yang lebih baik? Azan yang seperti ini atau azan seperti itu? Kalau dia mengatakan azan saya lebih baik daripada azan Rasul, masuk kita kepada awal yang tadi. Ini orang sesat ini kayaknya. Amalan dia lebih baik daripada zaman Rasul. Tapi kalau dia katakan amalan Rasul lebih baik, untuk apa dibaca ayat ini? Ayat ini untuk apa dibaca? Kalau memang kita yakini yang diajarkan Rasul kepada Bilal itulah yang lebih baik. Dan memang itulah yang lebih baik. Saya yakini dari hati saya yang paling dalam itulah yang lebih baik. Seperti yang diajarkan Rasul kepada Bilal. Beginilah contoh saja, satu contoh saja. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan kiaskan seluruh amalan cara beramal kita yang ternyata setelah kita pelajari Rasul tidak pernah kerjakan. Rasul tidak pernah ajarkan. Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul dan kita tidak mengatakan apa salahnya. Sesuatu yang menyelisih jalan Rasul, apakah itu menurut kita bukan salah? Amalnya tidak sesuai dengan amalan Rasul, apakah menurut kita itu bukan salah? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun jalan amalan ke surga, melainkan aku telah ajarkan kepada kalian, dan aku telah perintahkan kalian untuk mengamalkannya. Tidak ada satupun jalan ke surga, melainkan semuanya telah aku ajarkan kalian, dan aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Jadi seluruh amalan ke surga, sudah diajarkan Rasul. Dan kita amalkan sebuah amalan yang Rasul tidak ajarkan. Apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia. Pahamlah kita itu bukan jalan ke surga. Karena seluruh jalan ke surga sudah diajarkan Rasul. Tidak ada yang tersisa. Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Bukan apa maunya seseorang di permukaan bumi. Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 50, fa illam yastajibu lak, sekiranya mereka umat-umatmu tidak mau mengijabah engkau, tidak mau patuh kepada engkau, tidak melakukan seperti yang engkau ajarkan kepada mereka, fa'alam, maka ketahuilah bahwa Nabi anna ahwa'ahum, bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu.